Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit pagi masih berselimut kabut tipis saat tubuh Tianshu terbangun di atas kasur kayu beralas tikar rotan yang kasar. Kepalanya berat, tubuhnya terasa seperti baru melewati badai petir abadi. Ia membuka matanya perlahan, atap rumah kayu reyot menyambut pandangannya. Bukan aula surgawi yang selama ini menjadi tempatnya berada. Aku, di mana? Gumamnya. Detik berikutnya, suara langkah halus terdengar. Seorang wanita berusia sekitar akhir 20-an masuk membawa mangkuk air dan kain. Parasnya cantik namun pucat, matanya tajam namun menyimpan luka lama. Ia mengenakan pakaian sederhana berwarna kelabu. Aura kesedihan menyelimuti dirinya, namun ada ketenangan misterius dalam geraknya. "Jadi kau sudah sadar," ucap wanita itu tenang. "Siapa? Kau?" "Aku Mo Yueran. Kau ditemukan tak sadarkan diri di belakang rumahku. Tubuhmu penuh luka dan bekas terbakar oleh petir surgawi. Aku kira kau sudah mati." Tianshu mencoba duduk, namun rasa sakit dari dalam merambat keluar. Ia mengerang pelan. "Petir surgawi. Tapi, aku seharusnya sudah mati. Aku mengorbankan diriku untuk menyegel gerbang dimensi iblis." Mo Yueran menatapnya dengan serius. "Kalau begitu, seharusnya kau tidak hidup." Tianshu terdiam. Ia mengingat kilatan terakhir sebelum tubuhnya hancur di langit, petir keemasan lalu kehampaan. Tapi kini ia kembali, di dunia fana, diranjang seorang wanita yang bahkan tak ia kenal. Mo Yueran mengompres dahinya perlahan. "Tubuhmu menyerap energi langit yang tidak bisa dijelaskan. Aku bukan kultivator tingkat tinggi, tapi luka seperti itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan ramuan biasa. Sesuatu menjaga jiwamu tetap hidup." Tianshu menutup matanya. Ia mencoba merasakan kekuatan dalam dirinya, tapi seolah semua dantian dan meridiannya terputus. "Aku kosong, kekuatanku lenyap." Mo Yueran tersenyum tipis. "Kau mungkin dibangkitkan, tapi bukan tanpa harga." Malam harinya, Tianshu memandangi bulan dari jendela rumah bambu itu. Angin dingin berembus, membelai rambut panjangnya yang kusut. Ia masih belum memahami mengapa dirinya dibangkitkan. Apakah para dewa memberinya kesempatan kedua, atau ini semua adalah permainan takdir yang kejam? Mo Yueran duduk tak jauh darinya, menumbuk ramuan di atas batu pipih. "Namamu siapa?" tanyanya. Tianshu, dulunya murid utama kuil angin tertidur. Mo Yueran menatapnya dengan mata yang membulat. "Kuil itu sudah lama hancur. 2 tahun lalu dihancurkan oleh sekte hujan darah. Dunia terasa runtuh seketika." "Apa kau bilang?" Mo Yueran mengangguk. "Aku melihatnya sendiri. Desa-desa sekitar dibantai, termasuk suamiku dan anakku." Tianshu terdiam. Kata-katanya tercekat. Ia menunduk. "Maafkan aku gagal." Mo Yueran tak menjawab, namun air matanya jatuh diam-diam di mangkuk ramuan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Langkah-langkah berat mendekat dari arah hutan. Mo Yueran bangkit berdiri, wajahnya berubah cemas. "Mereka datang lagi," bisiknya. Tianshu bangkit meski tubuhnya masih lemah. "Siapa?" "Orang-orang sekte hujan darah. Mereka sering datang ke desa ini untuk menjarah dan mengambil perempuan." Tianshu mengepalkan tangan. Meskipun kekuatannya hilang, sesuatu di dalam dadanya membara. Ia tidak tahu mengapa ia kembali hidup, namun satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan kejahatan itu berulang di hadapannya. "Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi." Mo Yueran menatapnya dengan mata yang mulai berbinar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan secercah harapan. Di luar rumah, langkah kaki yang berat dan suara kasar para bandit mulai terdengar. Tianshu menggenggam sebuah kayu panjang yang biasa digunakan untuk menjemur kain. Meski tidak ada aura spiritual, semangatnya menyala kembali. Dari kejauhan, para bandit bertopeng merah dengan jubah hitam mulai mengelilingi rumah kecil itu. Mereka tertawa, mencaci, dan memanggil nama Mo Yueran. Tianshu menatap keluar, berdiri di depan pintu. "Kalau memang aku diberi hidup kembali," ucapnya pelan, "maka biarlah aku mengisinya dengan membalas semua yang telah hilang." Pagi menyingsing perlahan, dan cahaya matahari menerobos celah jendela rumah kayu itu.
suara ayam hutan di kejauhan mengiringi kebangkitan Tianshu dari tidur panjangnya. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya mulai pulih. Ia duduk bersila di atas ranjang, mencoba bermeditasi. Tapi sekali lagi, ia hanya menemukan kehampaan. Kekuatan spiritualnya yang dulu bisa mengguncang langit, kini seolah menghilang tanpa jejak. Sementara itu, Mo Yueran sedang menyiapkan bubur hangat di dapur. Tangannya cekatan, tapi matanya sesekali melirik ke arah kamar tempat Tianshu berada. Wajahnya tampak cemas, seperti seseorang yang menyembunyikan lebih dari satu rahasia. "Apa kau sudah bisa berdiri?" tanyanya saat membawakan semangkuk bubur. Tianshu mengambil mangkuk itu, lalu menatapnya. "Tubuh ini bukan tubuhku. Terlalu lemah." Mo Yueran tersenyum tipis. "Kau beruntung masih hidup. Banyak yang tak kembali dari hujan badai seperti malam itu." "Kenapa kau menolongku?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Mo Yueran terdiam. Tatapannya menerawang jauh, seolah mengingat sesuatu. "Karena kau mengingatkanku pada seseorang." "Suamimu?" Ia mengangguk pelan. "Tapi dia tak sekuat kau. Dia dibunuh." Ucapan itu membuat Tianshu menegakkan tubuh. "Siapa pelakunya?" Mo Yueran mengalihkan pandangan. "Sekte Hujan Darah. Mereka datang untuk mengambil artefak peninggalan keluarga kami. Saat dia menolak, mereka membantai seluruh desa. Aku satu-satunya yang selamat." Tianshu menggenggam mangkuk itu erat. Nama itu, Sekte Hujan Darah, membunyikan alarm dalam pikirannya. Ia pernah mendengar tentang mereka, bahkan saat masih di surga. Mereka adalah sekte sesat yang memuja kekuatan kegelapan. Mereka memburu warisan surgawi dan iblis kuno, gumamnya. Mo Yueran menatapnya dengan heran. "Bagaimana kau tahu semua itu?" Tianshu tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela. Angin berembus, membawa aroma dedaunan dan bahaya yang mengendap. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Mo Yueran segera berdiri dan menatap keluar dengan wajah waspada. Seseorang datang. 2 pria berbaju hitam muncul di depan rumah. Tatapan mereka tajam dan penuh curiga. Salah satu dari mereka bersuara lantang, "Kami mendengar kau menyembunyikan seseorang. Serahkan dia atau kau akan menyesal." Mo Yueran berdiri di ambang pintu, matanya dingin. "Tidak ada siapa-siapa di sini kecuali aku." Pria itu maju selangkah. "Kami mencium aura aneh. Jangan bohong." Tianshu dari balik tirai mengamati mereka. Meski kekuatannya tersegel, matanya bisa melihat jelas. Mereka adalah anggota tingkat rendah dari Sekte Hujan Darah. "Kalau aku tak bisa bertarung, setidaknya aku masih bisa membunuh dalam diam," bisiknya sambil mengambil sumpit dari mangkuk bubur. Seketika, energi membuncah dalam dirinya. Tidak besar, tapi cukup untuk satu serangan. Ia bersiap. Pertarungan pertamanya di dunia fana akan dimulai. Ketegangan menggantung di udara. 2 anggota Sekte Hujan Darah berdiri di depan pintu rumah, bersiap menerobos masuk. Mo Yueran masih berdiri tegak, wajahnya tampak tenang, tapi tangannya menggigil sedikit. Ia tahu siapa mereka dan apa yang mereka mampu lakukan. Sementara itu, di balik tirai kamar, Ling Tianshu sudah memusatkan napasnya. Di tangannya, sepasang sumpit kayu yang tampak tak berarti kini menjadi senjata. Dengan teknik konsentrasi jiwa surgawi, ia mengalirkan sedikit sisa esensinya ke ujung sumpit. "Bidik, tepat di titik vital," bisiknya. Pandangannya tajam seperti elang. Salah satu pria berbaju hitam mengangkat tangannya, siap mendorong pintu dengan paksa. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh kayu, sesuatu melesat dengan kecepatan luar biasa dari balik tirai. Serak! Sumpit itu menancap di lehernya, menembus pembuluh darah tanpa suara. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tanpa sempat berteriak. Darah mengalir di tanah, menyentak kesadaran semua yang hadir. Pria satunya mundur refleks, kaget bukan main. "Siapa itu?" Tianshu melangkah keluar dari balik tirai. Meski mengenakan pakaian sederhana dan tubuhnya lemah, aura keagungan tak bisa disembunyikan dari tatapannya. Mata pria Sekte Hujan Darah membelalak. "Siapa kau sebenarnya?" desisnya. Tianshu tidak menjawab.
Ia melemparkan sumpit kedua ke tanah. Kau boleh pergi, tapi bawa pesan. Jika sekte hujan darah menyentuh desa ini lagi, mayat kalian akan jadi pupuk di ladang. Pria itu ragu, namun ketakutan membuatnya lari terbirit-birit meninggalkan rumah itu. Mo Yueran menutup pintu dengan cepat dan menatap Tianshu dengan pandangan bingung dan kagum. Apa yang kau lakukan barusan bukan teknik biasa. Teknik surgawi tingkat dasar. Meski tubuhku lemah, mata dan pikiran masih tajam, jawab Tianshu sambil duduk kembali, napasnya memburu. Mo Yueran mendekatinya. Ia menatap wajah pria itu lebih dalam, seolah mencoba membaca masa lalunya. Kau bukan orang biasa. Siapa kau sebenarnya? Tianshu tak langsung menjawab, tapi pikirannya kembali ke masa lalu, ke puncak langit di mana ia berdiri memimpin pasukan surgawi dalam perang. Ia ingat wajah-wajah yang gugur dan pengkhianatan yang membuatnya jatuh. Aku adalah mayat yang dikubur oleh langit dan dibangkitkan oleh takdir, katanya akhirnya. Dan sekarang aku punya alasan untuk bertahan hidup. Mo Yueran tidak mendesak lebih lanjut, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa pria ini akan membawa badai dalam hidupnya. Malam itu, Tianshu memandangi langit dari jendela kecil. Bintang-bintang bersinar redup. Tapi salah satu bintang yang tampak lebih terang dari lainnya menarik perhatiannya. Itu bintang jiwa surgawi, gumamnya. Qinglian, kau masih mencariku? Di istana langit, jauh di alam lain, seorang gadis berpakaian biru langit berdiri di balkon, menatap bintang yang sama. Aku tahu kau belum mati, Tianshu. Aku akan menemukanmu, walau harus melawan surga sekalipun. Takdir mereka perlahan mulai bergerak, dan dunia belum tahu badai besar telah mulai bangkit dari ranjang seorang janda. Keesokan paginya, suasana di desa Qingshui tampak tenang seperti biasa. Namun bagi Mo Yueran dan Ling Tianshu, ketenangan itu semu. Mereka tahu sekte hujan darah tak akan diam setelah kehilangan salah satu anggotanya. Tianshu duduk di bawah pohon bambu di belakang rumah, mencoba bermeditasi. Ia masih belum bisa mengakses inti kekuatan sejatinya, tapi ia mulai merasakan denyut kecil energi spiritual mengalir perlahan di tubuh barunya. Tubuh ini, meski lemah, punya potensi tersembunyi. Ada sesuatu yang menyatu denganku saat aku dilahirkan kembali, gumamnya. Mo Yueran datang membawakan air hangat. Ia tampak lebih tenang dibanding kemarin. Apa kau bisa mengingat bagaimana kau bisa sampai ke sini? Tianshu memejamkan mata. Ia mengingat langit yang retak, dentingan lonceng kematian surgawi, dan cahaya ungu yang menyedot jiwanya. Ada yang mengirimku jatuh, tapi juga ada yang melindungi jiwaku, ujarnya. Mo Yueran menatapnya tajam. Mungkinkah itu warisan surga yang terikat dalam tubuhmu? Sebelum Tianshu sempat menjawab, langkah kaki terdengar dari kejauhan. Kali ini bukan musuh, melainkan seorang pria tua berwajah bijak yang berjalan sambil memegang tongkat bambu. Lu Baichuan, bisik Mo Yueran dengan nada hormat. Pria itu tersenyum. Jadi ini pria yang kau sembunyikan di rumahmu, Yueran? Tianshu bangkit dan menatap Lu Baichuan. Tatapan mereka saling bertemu dan dalam sepersekian detik, Tianshu merasa pria ini tahu lebih dari yang ia perlihatkan. Aku tahu matamu bukan mata orang biasa, kata Lu Baichuan tenang. Kau pernah melihat langit dari sisi dalamnya, bukan? Tianshu tidak menjawab. Aku juga pernah muda, pernah menatap bintang dan memikirkan seperti apa dunia di balik awan. Lanjutnya sambil duduk. Tapi hari ini aku datang bukan untuk berbasa-basi. Kau dalam bahaya. Lu Baichuan mengeluarkan gulungan kain. Saat dibuka, tampak simbol merah menyala. Cap pemburu sekte hujan darah. Mereka sudah menandaimu. Setiap cabang sekte akan mengirim pembunuh untuk mencarimu. Tianshu menghela napas. Maka aku harus menyerang lebih dulu. Mo Yueran terkejut. Kau belum pulih. Jika mereka mengirim kultivator inti, kau akan mati. Bukan jika aku mulai dari yang paling lemah. Sekte mereka bukan menara. Ia tumbuh seperti jamur. Aku akan cabut akarnya dari bawah, ujarnya yakin. Lu Baichuan tersenyum samar. Kau butuh pelindung jiwa baru. Tubuhmu butuh jalur kultivasi yang sesuai. Di puncak lembah bunga salju, ada kuil kuno peninggalan aliran langit.
Mungkin kau bisa menemukan kembali dirimu di sana. Tianshu mengangguk. Berapa lama perjalanan ke sana? 2 hari jalan kaki, 1 hari jika kau bisa meminjam tunggangan. Tianshu menatap ke arah pegunungan di utara. Angin bertiup kencang, membawa aroma embun dan bahaya yang tersembunyi. Aku akan pergi malam ini. Mo Yueran menggenggam lengannya. Kalau kau mati, siapa yang akan melindungi desa ini dari mereka? Tianshu menatap matanya dalam dan tegas. Aku akan kembali, dan saat aku kembali, dunia akan tahu sang dewa perang telah turun ke bumi dan ia tak datang untuk bersembunyi. Langit malam menyelimuti desa Qingshui dengan sunyi. Tanpa berpamitan banyak, Ling Tianshu meninggalkan rumah kayu Mo Yueran. Di punggungnya hanya sebuah kantung kecil berisi makanan kering dan selembar jubah pelindung angin. Ia berjalan ke arah utara menuju pegunungan beku yang menjulang di kejauhan. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena tubuh barunya belum terbiasa dengan suhu dan tekanan dunia fana. Namun, tekadnya mengalahkan semua rasa sakit. Jika kuil itu memang memiliki warisan surgawi, aku harus menempuhnya, tak peduli harganya. Gumamnya. Di balik bayangan hutan, sepasang mata memperhatikannya. Seorang remaja laki-laki berpakaian compang-camping mengikuti jejaknya dari kejauhan. Matanya menyala dengan rasa penasaran dan kekaguman. Tianshu menyadarinya beberapa jam kemudian. Keluar. Anak itu kaget dan muncul dari balik pohon. Jangan bunuh aku hanya ingin ikut. Namaku Shou, aku tak punya keluarga. Tianshu mengamati anak itu. Meski lemah, tubuhnya menyimpan sedikit percikan energi spiritual mentah. Kenapa ikut aku? Karena kau membunuh orang sekte hujan darah hanya dengan sumpit. Itu luar biasa, jawab Shou dengan kagum. Aku ingin belajar. Tianshu terdiam. Ia melihat dirinya dalam anak itu. Dulu, saat pertama kali ditinggalkan dunia. Kalau kau ikut, kau harus siap melihat darah. Shou mengangguk mantap. Aku sudah lihat lebih banyak dari yang seharusnya untuk usiaku. Mereka pun berjalan bersama, menyusuri jalan setapak berbatu yang mengarah ke lembah. Malam itu, mereka beristirahat di bawah tebing, dengan api kecil yang menjilat dinginnya udara pegunungan. Saat fajar menyingsing, kabut tebal menyelimuti lereng. Suasana menjadi sunyi dan aneh. Shou tampak menggigil, sementara Tianshu berdiri menatap kabut. Kita sudah dekat, katanya. Benar saja, tak lama kemudian mereka menemukan tangga batu tua, hampir tertutup lumut dan salju. Di atasnya, siluet bangunan kuno terlihat samar. Kuil angin tertidur. Namun sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara berat bergema dari atas. Siapa yang berani menginjak tanah warisan surgawi ini? Seorang pria tua berjubah putih muncul di puncak tangga. Jenggotnya panjang dan matanya seperti bisa menembus jiwa. Tianshu melangkah maju. Aku datang untuk mengklaim kembali jalanku yang hilang. Orang tua itu mengernyit. Banyak yang datang ke sini untuk mencari kekuatan, tapi sedikit yang benar-benar mengerti apa yang akan dikorbankan. Dulu aku kehilangan segalanya karena kekuatan. Sekarang aku ke sini untuk menyeimbangkan kembali takdir. Orang tua itu terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya. Simbol-simbol kuno muncul di udara, membentuk lingkaran cahaya di sekitar Tianshu. Kau bukan manusia biasa. Ada jiwa surgawi di dalammu yang sudah pernah mati dan hidup kembali. Simbol itu berputar cepat, lalu menghilang. Pria tua itu tersenyum samar. Masuklah, tapi ingat, banyak yang datang hidup-hidup hanya untuk keluar sebagai bayangan. Tianshu mengangguk, lalu menoleh ke Shou. Tunggu di sini. Anak itu menatapnya penuh cemas. Tapi, kalau aku tidak keluar dalam 3 hari, pergilah. Ceritakan pada dunia, sang dewa perang telah kembali, tapi butuh waktu. Tianshu pun melangkah masuk ke dalam kuil, meninggalkan dunia luar di belakangnya. Di dalam sana, ujian sejati akan dimulai. Dan jawabannya bukan hanya tentang kekuatan, tapi siapa dirinya sekarang. Langkah Tianshu bergema di lorong batu kuil yang sunyi. Udara di dalam lebih dingin dari luar, seolah menyerap panas dari tulang. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang bercerita tentang peperangan para dewa dan iblis, serta jatuhnya surga ke dalam kehancuran. Tiba-tiba, cahaya biru menyala di depan, membentuk gerbang bercahaya yang perlahan terbuka. Selamat datang di ujian jiwa, suara menggema tanpa asal. Tianshu menatapnya tanpa gentar.
aku siap. Tubuhnya tersedot ke dalam pusaran cahaya, dan saat ia membuka matanya, ia tidak lagi berada di kuil. Ia berdiri di padang ilusi, tempat ribuan mayat berserakan. Langit merah darah, bau kematian menyengat. Ini medan pertempuran surga, gumamnya. Di depannya berdiri sosok yang tak asing, Qing Lian, sahabat sekaligus wanita yang paling ia cintai. Namun wajah Qing Lian penuh air mata. "Kenapa kau mengkhianati kami, Tianshu?" "Tidak, aku tidak pernah." Tianshu tersentak. Ia tahu ini bukan nyata. Tapi perasaan bersalah yang muncul terasa sangat hidup. Dari balik kabut muncul sosok ayah angkatnya, Jenderal Langit Selatan, yang dulu mati tertusuk tombak saat menyelamatkan Tianshu. "Kau bukan penyelamat, kau adalah kutukan." Tianshu menggertakkan gigi. Cukup, namun semakin ia menyangkal, semakin banyak sosok masa lalu muncul, pasukannya yang gugur, rakyat surgawi yang hancur karena keputusannya, dan suara-suara yang menyalahkannya. "Ini ujianmu, Ling Tianshu," suara gaib menggema. "Hadapi kebenaran jiwamu, atau lenyap." Tianshu jatuh berlutut, matanya memerah. Dosa-dosa itu nyata. Ia pernah ragu, pernah lemah, pernah memilih jalur yang membawa banyak orang menuju kematian. Tapi di dalam rasa bersalah itu, ia juga menemukan sesuatu, penyesalan yang tulus. Ia bangkit perlahan. "Aku memang gagal, tapi aku kembali bukan untuk menebus kesalahan dengan kata-kata. Aku akan menebusnya dengan darah dan tindakan." Seketika, semua bayangan itu terbakar. Langit kembali cerah. Di hadapannya muncul altar batu, dan di atasnya sebutir kristal berwarna ungu keperakan, inti jiwa surgawi. Dengan ini, jalur kultivasiku bisa dimulai kembali. Saat ia menyentuh kristal itu, ledakan cahaya menelan tubuhnya. Tulang-tulangnya retak, urat-urat spiritual dalam tubuhnya terbuka, dan energi mengalir deras, lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di luar kuil, Shou terkejut ketika melihat langit di atas kuil berubah warna. Petir menyambar, dan simbol-simbol kuno melayang di udara. Dari kejauhan, 3 sosok berjubah hitam mengawasi dari balik pohon pinus. Energi itu bukan milik dunia ini. Benar, Sekte Hujan Darah harus segera bertindak, atau akan terlambat. Di dalam kuil, Tianshu membuka mata. Pakaian compangnya hangus, tapi tubuhnya bersinar halus. Aura surgawi mengalir tenang di dalam dirinya. 1 langkah kembali ke langit, dan aku baru saja memulainya. 3 hari telah berlalu sejak Tianshu memasuki kuil angin tertidur. Di luar, Shou duduk bersandar pada batu, tubuhnya kotor dan lelah. Tapi matanya tetap tertuju ke pintu kuil yang belum terbuka. Dia pasti selamat, dia pasti keluar, bisiknya pada dirinya sendiri. Lalu, tepat saat mentari ketiga terbit, pintu batu kuil bergemuruh. Cahaya ungu keperakan menyemburat dari celahnya. Shou berdiri cepat, jantungnya berpacu. Tianshu melangkah keluar dengan lambat namun pasti. Pakaiannya telah berubah menjadi jubah abu gelap bercahaya ungu samar. Di matanya ada sorot ketegasan yang tak terbantahkan. Aura di sekelilingnya tenang, namun membuat dada siapapun yang melihatnya terasa sesak. Shou berlari menghampiri. "Kau berhasil?" Tianshu mengangguk. "Aku telah mendapatkan kembali inti jiwaku, tapi jalanku masih panjang." Namun sebelum mereka sempat melangkah pergi, angin dingin berdesir kencang. Langit mendung berubah kelam. Dari pepohonan, 3 sosok berjubah hitam muncul. Aura mereka mencekam. "Ling Tianshu," ujar salah satu dari mereka, suara berat dan dingin. "Atas nama Sekte Hujan Darah, kau telah ditetapkan sebagai pembangkang. Hukumanmu adalah kematian." Tianshu berdiri tenang. "Kalian datang terlalu cepat, tapi mungkin itu lebih baik." Shou mundur ketakutan. Ia bisa merasakan tekanan dari 3 kultivator itu. Semuanya berada di tingkat inti dasar. Bagi manusia biasa, mereka sudah seperti dewa. Pria berjubah hitam yang di tengah membuka gulungan jimat dan melemparkannya ke langit. Cahaya merah menyala, membentuk formasi penjara energi yang mengurung Tianshu dan Shou. Dengan formasi ini, bahkan roh surgawi pun tak bisa kabur. Tianshu hanya tersenyum tipis. "Sayangnya, aku bukan roh, aku adalah kehendak." Ia mengangkat tangannya perlahan.
sebuah simbol muncul di punggung telapak tangannya, bercahaya ungu. Ketiga musuh itu tersentak. Simbol jiwa abadi, itu mustahil. Dalam sekejap, Tianshu bergerak. Tubuhnya seperti bayangan petir. Dalam satu gerakan, ia telah berada di depan salah satu dari mereka, meninju perutnya dengan kekuatan yang memutar energi di dalam lawan. Tubuh itu terpental, darah muncrat dari mulutnya. Dua sisanya berusaha menyerang bersamaan. Tapi Tianshu menangkis serangan mereka tanpa senjata, hanya dengan tangan kosong. Tubuhnya tampak luwes, gerakannya seperti air, namun tiap hantaman menimbulkan gelombang energi mematikan. Formasi merah mulai retak. Shou menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Dia seperti dewa. Setelah pertarungan singkat yang mematikan, dua sisa pembunuh sekte hujan darah jatuh bersimpuh. Tubuh mereka gemetar. Mereka tahu mereka bukan tandingan pria ini. Bunuhlah kami, tapi sekte kami akan terus datang. Tianshu mendekat. Aku tidak akan membunuh kalian, tapi kalian akan menyampaikan pesan. Ia mendekatkan wajahnya. Mata ungunya bersinar tajam. Beritahu pemimpin kalian, Ling Tianshu telah kembali, dan aku akan membakar akar kalian satu persatu. Tangan kirinya mengangkat simbol di udara, dan dalam satu gerakan, ia menandai tubuh kedua pria itu dengan simbol ungu gelap. Aura mereka menurun drastis. Segel jiwa retak, kalian tak akan bisa berkultivasi lagi. Keduanya menjerit ngeri sebelum melarikan diri. Tianshu berbalik menuju Shou. Kita harus kembali ke desa. Aku harus menyiapkan mereka. Perang belum dimulai, tapi sinyalnya sudah terdengar. Shou menatapnya penuh harap. Aku akan ikut kau kemanapun. Tianshu menepuk pundaknya. Kalau begitu, bersiaplah. Dunia bawah akan mulai bergerak, dan aku tidak akan lari lagi. Langit mulai gelap ketika Tianshu dan Shou kembali memasuki desa Qingshui. Perasaan aneh menyelimuti mereka, meskipun desa itu tampak seperti biasa, ada sesuatu yang tidak beres, seperti bayangan yang melintas di antara pepohonan dan rumah-rumah sederhana. Tianshu melangkah cepat, matanya waspada. Shou berjalan di belakangnya, mencoba menjaga jarak, namun tetap merasa tertekan oleh aura yang dipancarkan oleh Tianshu. Di tengah desa, Mo Yueran terlihat sedang berbicara dengan beberapa penduduk, namun wajahnya cemas. Ketika melihat Tianshu kembali, ia langsung berlari menghampiri meski ada keheranan dalam tatapannya. "Tianshu, kau selamat," serunya, namun ada kegelisahan yang jelas terlihat di matanya. Tianshu hanya tersenyum tipis. Kuil itu memberikan lebih dari yang aku bayangkan. Benar-benar tidak ada yang tahu apakah itu akan mengubah segalanya atau malah menghancurkannya, jawab Mo Yueran dengan nada khawatir. Ada kabar buruk. Sekte Hujan Darah tidak hanya mengirim orang biasa, mereka sudah mengirimkan kultivator inti yang lebih kuat dari yang kita duga. Tianshu berhenti sejenak. Kultivator inti? Mereka akan datang ke sini dalam waktu dekat. Tepat, dan mereka tidak datang untuk bertanya atau bernegosiasi, tambah Mo Yueran. Aku mendengar rumor mereka sedang mengincar sesuatu di desa ini, sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Tianshu melirik ke sekeliling. Desa ini mungkin tampak sederhana, namun ada sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan oleh penduduknya. Kenapa mereka mengincar desa ini? Tanyanya. Suara lebih serius. Mo Yueran menarik napas dalam-dalam. Karena kita memiliki jantung langit. Tianshu terkejut. Jantung langit? Itu adalah artefak kuno yang hilang, bukan? Mo Yueran mengangguk pelan. Betul, jantung langit adalah sebuah benda yang bisa mengendalikan energi spiritual di sekitarnya, bahkan mampu memberi petunjuk jalan menuju sumber kekuatan sejati. Itu adalah warisan yang disembunyikan sejak zaman dahulu oleh klan kita, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang keberadaannya. Tianshu menggenggam tangannya, merasakan arus energi yang mengalir dalam tubuhnya. Ini lebih dari sekadar warisan biasa. Ini adalah kunci yang bisa mengubah seluruh dunia. Jika sekte Hujan Darah tahu tentang ini, mereka tidak akan berhenti hingga mereka mendapatkannya. Mo Yueran menunduk, menyembunyikan wajahnya yang penuh kecemasan. Aku takut, Tianshu. Apa yang harus kita lakukan?
mereka sudah semakin dekat. Tianshu berpikir sejenak, lalu menatapnya dengan tekad. Kita harus siap. Aku akan menghadapi mereka, tapi kita tidak bisa melakukannya sendirian. Aku akan meminta bantuan. Mo Yueran menatapnya dengan mata penuh harapan. Siapa yang akan kita minta bantuan? Desa ini terlalu kecil, Tianshu. Tianshu menghela napas panjang. Ada beberapa orang yang bisa kita hubungi. Di luar sana, ada mereka yang tahu lebih banyak tentang sekte hujan darah. Aku akan pergi menemui mereka. Sebelum Mo Yueran sempat merespons, angin tiba-tiba berubah menjadi kencang, dan suara langkah kaki berat terdengar dari ujung desa. Tianshu melihat ke arah suara itu, dan matanya membeku. Di kejauhan, dua sosok besar dengan jubah hitam bergerak mendekat. Mereka tidak berjalan biasa. Langkah mereka penuh dengan kekuatan dan tekanan yang mencekam. Mo Yueran berbisik dengan cemas. Mereka datang lebih cepat dari yang aku kira. Seketika, Tianshu melangkah maju. Kita hadapi mereka, sekarang. Dua sosok itu berhenti di depan mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan kulit seperti batu, mengangkat tangannya dan berkata dengan suara mengguntur. Ling Tianshu, aku adalah Wu Jan, pemimpin divisi keempat sekte hujan darah. Tidak ada yang dapat menghentikan kami. Serahkan jantung langit dan kami akan membiarkan desa ini tetap hidup. Tianshu memandangnya dengan tatapan tajam. Kalian ingin jantung langit, kalian akan mati mencapainya. Wu Jan tersenyum sinis, mengeluarkan pedang besar dari punggungnya. Kau masih berani melawan kami, Tianshu, hanya dengan kemampuanmu yang sekarang? Tianshu mengangkat tangan, simbol ungu bersinar di telapak tangannya. Aku sudah melangkah lebih jauh dari yang kau kira. Wu Jan mengangkat pedangnya tinggi dan angin mulai berputar dengan kekuatan yang menggetarkan tanah. Pedang besar itu berkilau seperti bintang di langit, menunjukkan betapa kuatnya kultivasi yang dimilikinya. Sementara di hadapannya, Tianshu berdiri tenang. Tangan terangkat, simbol ungu yang terukir di telapak tangannya bersinar dengan aura yang mematikan. Jangan berpikir, aku takut padamu, Wu Jan, kata Tianshu dengan tenang. Meski dalam hatinya, ia tahu ini bukan lawan yang mudah. Sekte hujan darah dikenal karena kekejaman dan kekuatan mereka. Namun, ia tidak akan mundur. Wu Jan tertawa. Hah, anak muda yang penuh dengan keberanian. Tapi keberanianmu tidak akan berarti apa-apa di hadapanku. Aku akan menghabisimu dalam satu ayunan pedang. Tianshu menatap tajam. Tangannya bergerak cepat. Dengan suara berdesing, sebuah energi ungu muncul dari telapak tangannya, membentuk gelombang energi yang menabrak ke arah Wu Jan. Tetapi, pria itu hanya tersenyum dan mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang sangat cepat. Pedang itu menyapu udara dengan kekuatan dahsyat mengarah langsung ke Tianshu. Saat pedang itu hampir mencapai tubuhnya, Tianshu bergerak ke samping dengan kecepatan luar biasa, menghindari serangan tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Aku sudah tahu cara bertarung kalian, ujar Tianshu sambil menghindar. Namun, kalian belum tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Wu Jan berbalik cepat, tak terkejut. Kau bisa menghindar, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Tianshu menyeringai tipis. Dalam sekejap, ia melangkah maju, kali ini dengan gerakan yang begitu cepat, seolah tubuhnya tak lebih dari bayangan. Tangan kanannya terangkat tinggi, dan dalam sekejap, gelombang energi yang lebih besar dari sebelumnya meluncur deras menuju Wu Jan. Wu Jan mengayunkan pedangnya sekali lagi, mencoba memotong gelombang energi itu. Namun, Tianshu telah mengantisipasi gerakan tersebut. Energi yang meluncur ke Wu Jan berubah menjadi serpihan-serpihan tajam yang menyebar dalam segala arah. Seranganmu terlalu lambat, seru Tianshu, matanya penuh dengan keyakinan. Wu Jan terkejut saat beberapa serpihan energi hampir mengenai tubuhnya. Ia melompat mundur, menghindari sebagian besar serangan itu, namun tetap ada beberapa yang berhasil mengenai bahunya. Pedangnya yang besar kini tampak sedikit tergores. Aku tidak akan mundur, kau tidak akan menang, Tianshu. Teriak Wu Jan dengan marah. Dengan kecepatan yang tak terduga, Wu Jan melompat tinggi dan dengan satu ayunan pedang, sebuah angin besar menyapu seluruh desa. Tianshu mengangkat tangannya untuk melindungi diri, tetapi gelombang angin itu begitu kuat sehingga ia terpaksa mundur. Namun, saat ia mundur, sebuah aura baru muncul di tubuhnya.
kepercayaan diri yang diperoleh dari latihan keras dan pemahaman barunya terhadap kekuatan. Aku tidak akan kalah, bisiknya pada dirinya sendiri. Wujan turun ke tanah, namun kali ini ekspresinya lebih serius. Kau bukan lagi anak muda yang dulu, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Tianshu menarik napas dalam-dalam, merasakan aliran energi spiritual mengalir di tubuhnya. Ia mengangkat tangan kirinya dan simbol ungu itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sesaat, seluruh area di sekelilingnya terasa seperti bergetar dengan kekuatan yang tak terlihat. Jangan kira aku hanya mengandalkan tubuh ini, Tianshu berkata, suaranya penuh dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan yang lebih mendalam. Aku sudah melampaui batasanku. Sekarang, giliranmu untuk merasakan kekuatan sebenarnya. Wujan mengayunkan pedangnya sekali lagi, tetapi kali ini Tianshu tidak menghindar. Dengan ketenangan yang mengerikan, ia menghadapi serangan itu dengan tangan kosong. Pada saat pedang itu hampir menyentuh tubuhnya, Tianshu mengeluarkan sebuah ledakan energi dari dalam tubuhnya. Sebuah lingkaran energi ungu mengelilingi tubuhnya dan tiba-tiba ia berada di depan Wujan dengan jarak yang terlalu dekat untuk dihindari. Wujan terkejut. Ia hanya sempat mengangkat pedangnya untuk menangkis, namun Tianshu sudah lebih dulu melesat dan menghantam dada Wujan dengan serangan yang memecah energi spiritual di tubuhnya. Wujan terlempar jauh, terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Tianshu berdiri dengan tegas, pandangannya tidak tergoyahkan. Kau masih hidup, tapi kau tidak lagi punya kekuatan untuk melawan. Wujan mencoba bangkit, namun tubuhnya gemetar. Aura spiritualnya mulai hancur akibat serangan Tianshu. Kau, monster, desisnya dengan suara serak. Tianshu menatapnya dengan dingin. Aku bukan monster, aku hanya orang yang ingin menebus dosa-dosaku, tapi kalian semua akan membayar untuk apa yang kalian lakukan. Wujan terdiam dan dalam keadaan lemah itu, ia tahu. Sekte Hujan Darah telah mengincar seseorang yang lebih dari sekadar manusia biasa. Setelah pertarungan yang menegangkan, Wujan tergeletak tak berdaya di tanah. Wajahnya penuh dengan luka-luka. Tianshu berdiri di depannya, matanya menyala dengan api yang membara. Meski ia baru saja mengalahkan musuh yang sangat kuat, rasa lega tidak muncul. Sebaliknya, ia merasa lebih waspada. Pertempuran ini hanyalah permulaan dari kekuatan yang lebih besar yang akan datang. Mo Yueran, yang telah menyaksikan pertarungan dari kejauhan, mendekati Tianshu dengan langkah hati-hati. Tianshu, kau benar-benar luar biasa, tapi kita harus pergi dari sini. Sekte Hujan Darah akan mengirim lebih banyak lagi pasukan setelah ini. Tianshu mengangguk, matanya tidak melepas pandangannya dari Wujan yang tergeletak di tanah. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Wujan hanya petugas lapangan. Jika mereka mengirimkan pemimpin atau orang yang lebih kuat, desa ini akan hancur. Mo Yueran meraih tangan Tianshu, mengingatkan dia untuk tidak meremehkan ancaman yang mereka hadapi. Kau sudah mengalahkan Wujan, tapi masih ada lebih banyak kultivator kuat di luar sana. Bahkan, aku mendengar bahwa pemimpin Sekte Hujan Darah, Zhou Xian, sedang dalam perjalanan menuju desa ini. Tianshu menatap Mo Yueran, ekspresinya keras. Zhou Xian, aku sudah mendengar tentang dia. Pemimpin yang kejam, bahkan lebih kuat dari Wujan. Jika dia datang, kita tidak punya banyak waktu. Tianshu menoleh ke Shou yang berada di sampingnya. Shou, bawa orang-orang desa pergi ke lembah yang aman. Aku akan menghadapi Zhou Xian. Shou menatap Tianshu dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan lari. Aku ingin berjuang bersamamu. Tianshu tersenyum samar. Kau punya hati yang kuat, anak muda. Tapi ini bukan pertempuran untuk orang biasa. Pergilah, selamatkan mereka yang bisa diselamatkan. Shou membuka mulut untuk membantah, tetapi Tianshu hanya menggelengkan kepala. Kau akan kembali pada waktunya. Aku akan memastikan ini berakhir. Tanpa berkata apa-apa lagi, Shou akhirnya mengangguk, berlari ke arah penduduk desa untuk membimbing mereka ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Tianshu mengalihkan pandangannya kembali ke Wujan, yang masih mencoba bangkit, walau tubuhnya tampak sangat lemah. Kau seharusnya tahu, Wujan, Tianshu berkata dengan suara berat, kalian tidak akan menang. Sekte Hujan Darah sudah memasuki permainan yang lebih besar dari yang mereka kira. Wujan tertawa terengah-engah. Kau bisa mengalahkan aku, tapi kau tidak akan pernah mengalahkan Sekte Hujan Darah. Kami lebih kuat dari yang kau bayangkan. Zhou Xian,
Dia adalah kekuatan yang tak bisa dihentikan. Tianshu mengamati Wujan dengan cermat. Perasaan bersalah itu kembali datang. Namun ia tahu, untuk melangkah maju, ia harus mengatasi ketakutannya. Tidak ada jalan lain. Aku akan menghadapinya, dan aku akan menang. Wujan berusaha berdiri, tapi Tianshu mengangkat tangan, menyalurkan sedikit energi spiritual yang mengikat tubuhnya. Kau akan hidup, tapi hanya untuk menyaksikan kehancuran sekte hujan darah. Wujan menatapnya dengan mata marah. Kami akan kembali, Tianshu. Kau tidak akan bisa menghentikan kami. Tianshu tidak mengindahkan kata-kata itu. Ia mengalihkan pandangannya ke arah desa yang mulai hening, mengingatkan dirinya bahwa peperangan ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memastikan bahwa tak ada lagi yang akan mengorbankan nyawa demi ambisi mereka. Beberapa saat kemudian, langit mendung mulai menutupi desa. Suara petir mengguntur dan badai salju tiba-tiba menyapu pegunungan. Tianshu tahu, itu adalah tanda kedatangan Zhou Xian. Dari kejauhan, sosok tinggi berjubah hitam muncul di tengah hujan salju. Langkahnya penuh kekuatan dan aura yang dipancarkan begitu menakutkan. Zhou Xian, pemimpin sekte hujan darah, akhirnya tiba. Tianshu merasakan tekanan yang luar biasa, namun ia tidak mundur. Di dalam hatinya, perasaan yang muncul bukanlah rasa takut, melainkan dorongan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Zhou Xian berhenti di depan Tianshu, menatapnya dengan mata dingin. Ling Tianshu, aku telah mendengar banyak hal tentangmu. Tapi, apakah kau pikir bisa menghentikan sekte hujan darah hanya dengan kekuatanmu yang sekarang? Tianshu mengangkat kepalanya dengan tegas, menatap Zhou Xian. Kekuatan bukanlah segalanya, Zhou Xian. Sekarang, saatnya kita lihat siapa yang benar-benar berkuasa. Zhou Xian tersenyum sinis. Kau memang berani, tapi itu tidak akan cukup. Salju terus turun dengan deras menutupi tanah di sekitar mereka. Angin dingin mengiris kulit, namun itu tak mengganggu Zhou Xian yang berdiri tegak di hadapan Tianshu. Tatapannya penuh dengan penghinaan, seolah Tianshu hanyalah batu kecil yang bisa diinjaknya kapan saja. Tianshu, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah dari pertempuran dengan Wujan, ia tahu bahwa ini adalah pertarungan yang lebih besar dari dirinya. Ini adalah kesempatan untuk menghancurkan sekte hujan darah sekali dan untuk selamanya. Zhou Xian mengangkat kedua tangannya, memanggil energi spiritual dari dunia sekitar. Angin berputar kencang di sekelilingnya, dan salju seolah berhenti, terhenti di udara, membeku seolah mengikuti kehendak sang pemimpin sekte. Ling Tianshu, katanya, suaranya terdengar seperti guntur. Aku menghargai keberanianmu, tapi aku akan mengajarkanmu kenyataan pahit. Kekuatan yang kau miliki tidak akan cukup untuk melawan kami. Tianshu berdiri tegak, matanya menyala dengan tekad. Kekuatanmu mungkin besar, tetapi kekuatan yang datang dari penindasan akan selalu runtuh. Itu bukanlah jalan yang benar. Zhou Xian terkekeh. Sangat idealis. Namun, dalam dunia ini, hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup. Kau akan segera menyadari bahwa prinsipmu itu salah. Dengan gerakan yang begitu cepat, Zhou Xian meluncurkan serangan pertamanya. Sebuah gelombang energi hitam pekat melesat langsung ke arah Tianshu. Tianshu mengangkat tangannya, mengumpulkan energi spiritual di telapak tangan, menciptakan lapisan pelindung yang memantulkan serangan tersebut. Namun, kekuatan serangan itu membuat tanah di sekitarnya bergetar, dan Tianshu merasa tubuhnya terdorong mundur. Zhou Xian tidak memberi kesempatan untuk bernapas. Ia melompat ke udara, pedangnya yang terbuat dari energi gelap muncul di tangannya, menyambar dengan kecepatan yang luar biasa. Tianshu hanya memiliki beberapa detik untuk bereaksi, dan dengan gerakan cepat ia menghindar, meskipun ujung pedang itu hampir saja mengenai bahunya. Dia sepertinya jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, gumam Tianshu dalam hati. Namun, ia tidak punya pilihan selain melawan. Tianshu mengumpulkan energi dalam tubuhnya, lalu menyerang dengan gerakan memutar yang membentuk serangan bergelombang. Simbol ungu di tangannya menyala lebih terang, dan dalam sekejap, Tianshu melepaskan gelombang energi yang luar biasa besar menuju Zhou Xian. Serangan itu menyapu langit dan tanah, menciptakan kekosongan di udara seiring dengan kekuatan yang memancar dari tubuh Tianshu. Zhou Xian menatapnya dengan mata menyipit. Kekuatanmu memang mengesankan, tapi itu tidak cukup. Dengan tangan terangkat, ia memanggil energi gelap yang lebih kuat, memblokir gelombang energi Tianshu dengan sebuah dinding energi hitam pekat.
Gelombang itu menabrak dinding energi dengan keras, memercikkan percikan energi yang mengguncang udara. Jangan sia-siakan tenaga, Tianshu. Itu hanya akan mempercepat kejatuhanmu. Namun, Tianshu tidak menyerah. Ia tahu bahwa Zhou Xian hanya menunjukkan sebagian kecil dari kekuatannya. Sebuah pertempuran seperti ini hanya akan berlangsung jika ia bisa terus mengeluarkan potensi terbaiknya. Tianshu menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi spiritual dalam tubuhnya. Ia sudah mempelajari banyak hal dari pengalaman masa lalunya, dan sekarang saatnya menggunakan semua pengetahuannya. Dalam sekejap, ia menggerakkan tangannya dengan lebih halus, dan sebuah lingkaran energi ungu besar terbentuk di sekitar tubuhnya. Itu bukan serangan sembarangan, itu adalah bentuk baru dari kekuatan yang ia pelajari di kuil angin tertidur. Zhou Xian merasakan perubahan itu dan menyeringai. Apa yang kau coba lakukan? Kau pikir itu akan cukup untuk mengalahkanku? Namun Tianshu tidak menjawab. Dengan satu gerakan cepat, ia melepaskan lingkaran energi itu langsung menuju Zhou Xian. Serangan ini jauh lebih cepat dan lebih padat daripada sebelumnya, dan kali ini ia tidak memberikan Zhou Xian kesempatan untuk menghindar. Zhou Xian terkejut dengan kekuatan serangan itu, dan dengan cepat ia mengangkat pedangnya untuk menangkis. Namun, energi Tianshu tidak berhenti. Gelombang energi itu menghantam pedangnya dengan kekuatan yang luar biasa, dan sekejap mata, pedang itu hancur berkeping-keping. Kau? Zhou Xian menggeram dengan marah, tapi Tianshu sudah berada di depan wajahnya tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Dengan sekejap, Tianshu menggunakan simbol ungu yang ada di tangannya untuk membekukan energi di sekitar Zhou Xian. Seluruh tubuh Zhou Xian terasa seperti terjebak dalam es spiritual yang tak bisa dihancurkan, membatasi gerakannya. Tianshu memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan pamungkas, sebuah serangan yang mengarah langsung ke pusat energi Zhou Xian. Namun, sebelum serangan itu tepat mengenai, Zhou Xian tertawa dengan suara serak. Kau pikir ini akhir dari segalanya? Aku sudah mempersiapkan ini. Tianshu merasa sesuatu yang aneh, dan seketika itu juga, Zhou Xian mengeluarkan seberkas cahaya hitam yang sangat kuat. Serangan itu meledak di sekitar mereka, menghancurkan energi ungu Tianshu dan membuatnya terlempar mundur. Tianshu tersungkur di tanah, merasakan pusing di kepalanya. Serangan itu jelas lebih kuat dari apa yang ia perkirakan. Tetapi, meskipun ia terjatuh, matanya tidak kehilangan semangat. Ini bukanlah akhir. Ia tahu bahwa ia bisa mengalahkan Zhou Xian, tetapi ia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Ia harus melampaui batasnya. Zhou Xian berdiri dengan tenang meskipun ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Kau memang kuat, Tianshu, tapi itu tidak akan pernah cukup. Sekte Hujan Darah akan terus maju, dan kali ini aku akan menghancurkanmu. Tianshu terbaring di tanah, tubuhnya terasa berat dan lelah setelah menerima serangan dahsyat dari Zhou Xian. Salju yang terus turun semakin mempersulit gerakannya, sementara tubuhnya terluka akibat ledakan energi yang baru saja terjadi. Rasa sakit itu menyebar, namun di dalam dirinya masih ada api perjuangan yang tidak bisa padam. Ia tahu pertempuran ini belum berakhir. Zhou Xian berdiri dengan tangan terlipat memandang Tianshu yang terjatuh. Meskipun tubuh Tianshu tampak lemah, Zhou Xian tidak merasa puas. Ia tahu Tianshu memiliki potensi yang besar. Potensi itu berbahaya jika tidak dihentikan sekarang. Kau masih hidup, Tianshu? Zhou Xian bertanya dengan nada meremehkan. Meskipun ia tahu kekuatan Tianshu jauh lebih besar dari yang ia duga. Apa kau ingin terus melawan? Apa kau benar-benar merasa bisa mengalahkanku? Tianshu merasakan darah mengalir di tubuhnya, namun ia menarik napas dalam-dalam. Dengan tangan yang gemetar, ia bangkit perlahan, mata yang tadinya penuh rasa sakit kini berkilauan dengan tekad. Aku tidak akan menyerah, aku akan melawan, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Zhou Xian mengangkat alisnya. Menarik. Tapi kau harus tahu, Tianshu, kekuatanmu yang tak terkendali itu akan membunuhmu sebelum aku melakukannya. Tianshu menggeram pelan. Aku sudah melampaui batasanku, aku sudah mempelajari banyak hal. Jika ini adalah takdirku, maka aku akan menemuinya. Aku akan menghadapi takdirku dengan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Dengan semangat yang terbangun kembali, Tianshu mengangkat kedua tangannya. Energi spiritual yang mengalir dalam tubuhnya berkumpul, membentuk lingkaran energi ungu yang bersinar terang.
Cahaya itu semakin menyilaukan seiring dengan meningkatnya kekuatan yang ada dalam dirinya. Semua yang pernah ia pelajari, semua pengetahuan dan kekuatan yang ia peroleh di kuil angin tertidur diharapkan bisa membantu mengalahkan Zhou Xian. Zhou Xian tertawa, meskipun ia bisa merasakan gelombang energi yang besar itu. Kekuatan yang mengagumkan, tapi apakah itu cukup untuk mengalahkan aku? Tanyanya sambil mengangkat tangannya, mengalirkan energi gelap yang membentuk dinding pelindung di sekelilingnya. Tian Shu tidak ragu. Tanpa memberi peringatan lebih lanjut, ia melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu yang semakin intens. Setiap gerakan yang ia buat seolah memanfaatkan seluruh kekuatan spiritual yang ada di dalam dirinya. Dengan satu serangan besar, ia menghantam dinding energi gelap yang dibuat Zhou Xian. Namun, Zhou Xian tidak tinggal diam. Ia dengan cepat membalikkan serangannya dan sebuah pedang energi hitam muncul di tangannya. Pedang itu melesat dengan kecepatan yang tak terduga menuju Tian Shu yang sudah berada di depan Zhou Xian. Tian Shu menggunakan semua kekuatannya untuk menghindar. Tapi, meskipun ia bergerak cepat, pedang energi itu hampir saja mengenai dadanya. Tanpa pikir panjang, ia menyalurkan seluruh kekuatan yang ada di tubuhnya dan menciptakan sebuah lapisan pelindung yang menyerap sebagian besar kekuatan serangan itu. Saat pedang itu mengenai pelindungnya, sebuah ledakan besar terjadi. Tian Shu terpelanting mundur, merasakan tubuhnya diguncang oleh kekuatan serangan itu. Namun, ia tetap berdiri, darah mengalir dari sudut bibirnya. Zhou Xian melihat Tian Shu dengan mata tajam. "Kau memang tangguh, tapi itu tidak akan bertahan lama. Keberanianmu hanya akan membawa kematian." Tian Shu berjuang untuk tetap tegak, meskipun rasa sakit semakin menggerogoti tubuhnya. Ia tahu, jika ia tidak segera melawan dengan kekuatan penuhnya, Zhou Xian akan mengalahkannya. Tetapi di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik. "Aku tidak melawan hanya untuk menang," kata Tian Shu, suaranya penuh dengan kebulatan tekad. "Aku melawan untuk melindungi mereka yang aku cintai, untuk melindungi desa ini. Sekte Hujan Darah tidak akan pernah menang." Dengan kata-kata itu, Tian Shu mengalirkan seluruh energi spiritualnya ke dalam serangan terakhir. Simbol ungu di tangannya bersinar sangat terang, dan dengan satu gerakan cepat, ia melepaskan gelombang energi yang lebih besar dari sebelumnya. Zhou Xian melihat serangan itu mendekat, dan meskipun ia mencoba untuk menghindar, gelombang energi Tian Shu terlalu kuat untuk dihentikan. Dalam sekejap, energi itu menghantam Zhou Xian dengan kekuatan yang memecah pertahanannya. Zhou Xian terjerembab ke tanah, tubuhnya gemetar, dan pedang energi yang ia pegang hancur berkeping-keping. Ia terengah-engah, berusaha untuk bangkit, namun tenaga itu tidak lagi ada dalam dirinya. Kejatuhan Zhou Xian bukan hanya fisik, ini adalah kejatuhan dari segala ambisi gelap yang telah ia perjuangkan. Tian Shu berdiri di atasnya, napasnya terengah-engah. Sekte Hujan Darah sudah selesai. Zhou Xian hanya bisa terbaring, matanya terbuka lebar. Tetapi ada kesadaran yang terlambat di dalam dirinya. Tian Shu bukan lagi pemuda biasa yang bisa dihancurkan begitu saja. Ia adalah kekuatan yang akan mengubah dunia ini. Namun, meskipun Zhou Xian telah dikalahkan, Tian Shu tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Perjuangan ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh yang tampak jelas di depan mata. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengintai di balik tirai kegelapan, sesuatu yang harus ia hadapi, sesuatu yang mengubah seluruh takdirnya. Tian Shu berdiri di atas tubuh Zhou Xian yang terbaring tak berdaya. Meskipun kemenangan ini terasa manis, ada rasa hampa yang mengikutinya. Pertarungan ini hanyalah puncak dari gunung es yang lebih besar, dan ia tahu betul bahwa ini bukanlah akhir dari segala sesuatu. Dunia yang ia hadapi jauh lebih besar dan penuh dengan ancaman yang lebih kuat dari apa yang baru saja ia lawan. Zhou Xian, meskipun jatuh, masih memiliki senyum yang terukir di wajahnya. "Kau menang hari ini, Tian Shu," katanya dengan suara yang serak, "tapi kami tidak akan berhenti. Sekte Hujan Darah akan terus bangkit dan kau tidak akan bisa menghentikan kami." Tian Shu mengangkat pedangnya, matanya menyala dengan tekad yang membara. Sekte Hujan Darah sudah berakhir. Tidak ada yang akan bisa mengancam orang-orang yang aku lindungi lagi. Zhou Xian terbatuk darah, matanya yang penuh dengan kebencian menatap Tian Shu. "Hanya karena kau mengalahkan aku, tidak berarti kau sudah menang. Masih ada yang lebih besar."
ada kekuatan yang lebih gelap dari yang kau bayangkan. Tianshu menatapnya dalam-dalam. Kata-kata itu seolah mengandung peringatan, namun ia tidak bisa membiarkan dirinya terpengaruh oleh rasa takut. Apa yang lebih besar dari itu semua? Jika kau benar-benar percaya pada kekuatan itu, aku akan menghadapinya. Zhou Xian tersenyum sinis. Kau akan melihatnya. Kekuatan yang akan membuatmu menyadari bahwa apa yang kau lakukan hanya sia-sia. Tianshu tahu bahwa Zhou Xian tidak akan pernah mengungkapkan segalanya. Kekuatan tersembunyi di balik sekte hujan darah itu pasti lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Namun ia tak punya pilihan selain terus melangkah maju. Dengan satu gerakan, Tianshu membalikkan tubuhnya dan melangkah meninggalkan Zhou Xian yang tergeletak di tanah. Shou, yang sejak awal mengikuti pertempuran dari kejauhan, mendekatinya dengan wajah cemas. Tianshu, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Shou dengan penuh perhatian. Tianshu mengangguk, meskipun tubuhnya masih terasa sakit dan lelah. Aku baik-baik saja. Tapi, Zhou Xian bukan satu-satunya masalah yang kita hadapi. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini yang harus kita hadapi. Shou tampak bingung. Apa maksudmu? Bukankah kita sudah mengalahkan sekte hujan darah? Tianshu berhenti sejenak, menatap langit yang gelap diselimuti awan hitam. Sekte hujan darah hanya sebuah wajah dari kekuatan yang lebih besar. Aku merasakannya. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya, lebih kuat, sedang mengintai dari balik bayangan. Mo Yueran yang juga mendekat mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Tianshu, jika ada kekuatan lain yang mengancam, kita harus bersiap. Tapi kita juga harus melindungi desa ini terlebih dahulu. Meskipun Zhou Xian sudah kalah, pasukan lainnya pasti akan datang. Tianshu mengangguk, menyadari bahwa pertahanan desa harus segera diperkuat. Meskipun ia baru saja mengalahkan seorang pemimpin sekte hujan darah, ancaman yang lebih besar bisa datang kapan saja. Benar, kata Tianshu dengan suara yang lebih tegas. Kita harus memastikan desa ini aman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku harus mengumpulkan kekuatan dari semua orang yang masih setia pada kita. Shou terlihat cemas. Tapi, bagaimana jika ancaman yang lebih besar itu sudah datang? Bagaimana jika kita terlambat? Tianshu menatap Shou dengan mata penuh tekad. Kita tidak akan pernah terlambat. Selama kita bersama, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Mo Yueran berjalan lebih dekat, menarik napas panjang. Aku akan pergi untuk memperingatkan sekutu-sekutu kita di sekitar sini. Jika ada ancaman yang lebih besar, kita harus siap untuk bertempur bersama. Tianshu mengangguk, lalu menoleh kembali ke arah desa yang kini tampak damai. Tapi di dalam hatinya, kegelisahan mulai muncul. Perasaan yang sama yang dirasakannya saat pertama kali bangkit dari kematian. Perasaan bahwa ada kekuatan gelap yang terus mengintainya. Baiklah, kata Tianshu, kita akan membangun kekuatan kita. Kita akan melawan segala ancaman yang datang. Tapi kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita membutuhkan lebih banyak aliansi, lebih banyak kekuatan. Jika ada sesuatu yang lebih besar daripada sekte hujan darah, kita harus menemukannya sekarang sebelum semuanya terlambat. Mo Yueran tersenyum dengan penuh keyakinan. Aku akan pergi ke kota terdekat untuk mencari bantuan. Kita akan membutuhkan lebih banyak pasukan dan sekutu yang dapat dipercaya. Shou, yang sempat terlihat ragu, kini terlihat lebih tenang. Jika kita bersatu, kita pasti bisa menghadapinya. Tianshu menatap mereka berdua dengan mata penuh tekad. Ingat, kita bukan hanya berjuang untuk diri kita sendiri. Kita berjuang untuk semua orang yang tidak bisa melawan. Ini bukan hanya tentang mengalahkan musuh, ini tentang melindungi dunia dari kehancuran. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tianshu berbalik, menatap langit yang mulai gelap dan merasakan kekuatan yang tumbuh dalam dirinya. Di dalamnya, ada keinginan yang kuat untuk terus maju. Kemenangan Zhou Xian adalah langkah pertama, tetapi pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk menghilangkan rasa cemas itu, perasaan bahwa bahaya yang lebih besar sedang menunggu mereka terus menghantui pikiran Tianshu. Kekuatan yang Tianshu rasakan bukanlah kekuatan biasa. Sesuatu yang lebih besar dari sekte hujan darah sedang mengintai dari balik kegelapan. Ia tidak bisa menepis perasaan bahwa ancaman itu lebih dekat dari yang ia kira.
Kegelapan yang tersembunyi semakin jelas di mata batinnya, dan ia tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Desa yang tadinya tampak aman, kini terasa seperti tempat yang penuh ketegangan. Dengan keputusan untuk memperkuat pertahanan desa, Tianshu bersama dengan Mo Yueran dan Shou menyusun rencana untuk mempersiapkan diri menghadapi apapun yang datang. Namun, saat mereka mulai mengumpulkan kekuatan dari desa-desa terdekat, mereka menerima kabar yang mengejutkan. Sebuah ekspedisi kecil yang dikirim untuk mencari tahu lebih banyak tentang aktivitas Sekte Hujan Darah menemukan sebuah tempat yang tidak biasa. Sebuah kuil kuno yang terkubur di dalam hutan belantara yang jauh. Kuil itu tidak tercatat dalam sejarah atau peta manapun, dan yang lebih mengerikan, ekspedisi itu tidak pernah kembali. Tianshu, Mo Yueran, dan Shou segera memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Mereka tahu bahwa semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Namun, di dalam hati Tianshu ada perasaan yang lebih kuat dari sekadar rasa takut. Ada keinginan untuk membongkar rahasia yang tersembunyi selama ini. Perjalanan menuju kuil itu penuh dengan tantangan. Mereka melintasi hutan lebat yang dipenuhi dengan tumbuhan liar dan hewan-hewan buas. Udara terasa semakin tebal, dan di setiap langkah yang mereka ambil, seolah ada mata yang mengawasi mereka. Meski begitu, mereka tidak berhenti. Tidak ada jalan mundur. Akhirnya, setelah beberapa hari perjalanan, mereka sampai di depan kuil tersebut. Kuil itu tampak tua dan terlantar, seakan dilupakan oleh waktu. Pintu kuil itu tertutup rapat dan ada simbol-simbol aneh yang terukir di pintu besarnya. Mo Yueran mengamati simbol-simbol tersebut dengan seksama. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, katanya dengan suara penuh kewaspadaan. Simbol-simbol ini, mereka tampak seperti sesuatu yang berkaitan dengan kultus kuno yang terlarang. Tianshu mengangguk, merasa ada ketegangan yang menyelimuti tempat ini. Kita harus masuk. Kalau kita tidak menemui jawabannya di sini, kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan satu gerakan, Tianshu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka pintu kuil tersebut. Pintu itu berat, namun terbuka dengan mudah, seolah sudah menunggu untuk dibuka. Di dalam kuil, udara terasa berat. Lantai marmer yang sudah kusam itu dilapisi debu tebal, dan di sekitar mereka tampak reruntuhan bangunan yang hampir hancur. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh. Suara gemericik air yang berasal dari kedalaman kuil itu dan cahaya yang memancar samar dari ujung lorong di depannya. Mereka berjalan perlahan, menyusuri lorong sempit yang dipenuhi dengan patung-patung misterius. Setiap langkah mereka semakin dekat dengan sumber cahaya itu. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah ruang besar yang tampak seperti altar kuno. Di tengah ruangan, ada sebuah batu besar dengan simbol yang sama seperti yang ada di pintu kuil, dan di atas batu itu terbaring sebuah buku tebal yang tampaknya sangat tua. Ini sepertinya penting, kata Mo Yueran sambil mendekati batu itu dengan hati-hati. Tianshu juga merasa ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam buku itu. Ia mengulurkan tangannya untuk membuka halaman pertama. Dan begitu ia membuka buku itu, suara keras terdengar seperti teriakan yang berasal dari dalam tanah. Semua lampu di ruangan itu padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ini tidak baik, kata Shou dengan cemas. Ada sesuatu yang bangkit. Tianshu segera menarik buku itu menjauh dan menutupnya. Saat itu, sesuatu bergerak di kegelapan. Di sudut mata Tianshu, ia melihat bayangan bergerak cepat menuju mereka. Segera, bayangan itu muncul di depan mereka, membentuk sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam. Muka sosok itu tertutup oleh topeng gelap, dan aura yang dipancarkannya terasa mengerikan. Sekte Hujan Darah bukanlah yang pertama. Suara itu terdengar seperti bisikan yang menggetarkan seluruh ruangan. Kami, yang lebih tua, yang lebih kuat, yang lebih abadi. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Tianshu merasakan darahnya berdesir. Ini bukan musuh biasa, ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih berbahaya. Kekuatan yang selama ini tersembunyi, yang sepertinya telah lama menunggu untuk dibangkitkan. Sekte Hujan Darah hanyalah pion dalam permainan kami, lanjut sosok itu. Dan sekarang waktunya bagi kalian untuk menyadari siapa yang sebenarnya memegang kendali. Tianshu merasa matanya mulai kabur karena energi yang dipancarkan oleh sosok itu.
Ia bisa merasakan setiap serat tubuhnya meronta, tetapi dia tahu satu hal. Pertempuran ini adalah pertempuran yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Kami telah menunggu selama ribuan tahun, dan sekarang waktunya bagi dunia untuk kembali ke dalam kegelapan, kata sosok itu sebelum mengangkat tangannya ke udara. Langit-langit kuil itu bergetar, dan angin yang sangat kuat mulai berputar di sekitar mereka. Tian Shu tahu bahwa inilah saat yang menentukan. Ini bukan lagi tentang sekte hujan darah atau Zhou Xian. Ini tentang kekuatan kuno yang telah lama terkubur, yang siap untuk menguasai dunia sekali lagi. Jika kita tidak menghentikannya di sini, semuanya akan berakhir. Tian Shu berpikir dalam hati, bertekad untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sosok yang muncul di hadapan Tian Shu dan teman-temannya adalah makhluk yang penuh dengan aura kegelapan yang mengerikan. Setiap gerakan dan kata-katanya seolah menebarkan rasa ketakutan yang mendalam. Tian Shu bisa merasakan tekanan yang datang dari kekuatan yang tak terhingga, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia hadapi. Namun, meskipun ketakutan itu merayap, tekad dalam dirinya tidak pudar. Ia tahu ini adalah pertarungan yang harus ia menangkan. Dunia yang ia cintai, orang-orang yang ia lindungi, semuanya bergantung pada hasil dari pertempuran ini. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan setiap langkahnya mengguncang tanah dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di wajahnya, yang tersembunyi di balik topeng gelap, Tian Shu merasakan bahwa ini bukan hanya pertempuran untuk hidup atau mati. Ini adalah pertempuran untuk masa depan dunia ini. Kalian benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami? Suara itu bergema dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Kami yang pertama, yang abadi. Dunia ini adalah milik kami. Sekte hujan darah hanyalah sebuah permainan kecil yang kami gunakan untuk kembali. Tian Shu merasa darahnya berdesir hebat. Kata-kata sosok itu menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sudah ada jauh sebelum sekte hujan darah muncul. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tian Shu bertanya, suaranya keras dan penuh keberanian meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Kenapa kalian ingin menguasai dunia ini? Sosok itu mengangkat tangan dan seketika seluruh ruangan dipenuhi dengan gelombang energi yang begitu kuat. Angin berputar dan suara keras dari energi itu menggema di seluruh kuil. Kami tidak membutuhkan alasan. Kami hanya ingin mengembalikan dunia ke bentuk aslinya, ke kegelapan yang abadi. Mo Yueran dan Shou berdiri di sisi Tian Shu, siap untuk bertempur. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka belum cukup untuk melawan makhluk seperti ini, namun mereka tidak akan mundur. Jika mereka harus bertarung, mereka akan melakukannya bersama. Semuanya, Tian Shu berteriak, bersiaplah, ini akan menjadi pertempuran terakhir. Dengan tekad yang kuat, Tian Shu mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Cahaya ungu yang mengelilingi tubuhnya semakin terang, menandakan bahwa ia mempersiapkan serangan terbesar yang pernah ia lakukan. Ia memfokuskan semua kekuatan dan pengetahuan yang ia pelajari di kuil angin tertidur ke dalam satu serangan yang akan memutuskan segalanya. Sosok itu hanya tertawa, suara tawa yang mengerikan dan menakutkan, sebelum ia mengangkat tangannya lagi. Dalam sekejap, bayangan gelap muncul dari tanah, melilit tubuh mereka dengan energi yang sangat kuat. Tian Shu merasakan tubuhnya terhimpit, seolah ada kekuatan yang mencoba menghancurkan dirinya. Namun, ia tidak menyerah. Ia menekan kekuatan yang ada di dalam dirinya, memusatkan seluruh energi spiritualnya. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Ia berteriak. Dengan sebuah teriakan yang penuh dengan energi spiritual, Tian Shu melepaskan serangan besar yang memancarkan cahaya ungu menyilaukan. Gelombang energi itu menghantam bayangan gelap yang mengelilingi mereka, dan dengan kekuatan yang luar biasa, ia berhasil menembusnya. Sosok itu terhuyung mundur, matanya terbuka lebar, seolah terkejut dengan kekuatan Tian Shu. Apa ini? Suaranya bergetar, seolah tak percaya dengan kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Tian Shu. Tian Shu tidak memberikan kesempatan untuk sosok itu bernafas. Ia terus melancarkan serangan-serangan kuat, tidak membiarkan makhluk itu mengumpulkan energi atau membalas. Cahaya ungu yang dipancarkan oleh kekuatan Tian Shu semakin membesar, semakin mengancam makhluk itu dengan setiap gerakan yang ia lakukan. Ini adalah akhirmu, Tian Shu berteriak. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Namun sosok itu tersenyum meskipun ia tampak terdesak.
Kau tidak mengerti, Tianshu, katanya suara yang dipenuhi dengan keangkuhan. Kami bukan hanya makhluk biasa. Kami adalah kekuatan yang lebih tua dari segalanya. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan benar-benar mati. Tianshu merasa jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya? Jika sosok ini tidak bisa mati, apa yang harus mereka lakukan? Sosok itu mengangkat tangannya sekali lagi, dan tiba-tiba energi yang sangat besar membungkus seluruh kuil, menyedot semua kekuatan yang ada di sekitar mereka. Kekuatan kami akan bangkit kembali. Dunia ini akan kembali pada kami. Dengan gerakan cepat, Tianshu mengalirkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam serangan terakhirnya. Ia tahu, jika serangan ini gagal, maka mereka semua akan terperangkap dalam kegelapan yang tak terhingga. Kekuatan yang terlepas dari tubuh Tianshu membentuk sebuah lingkaran energi yang sangat besar. Seluruh kuil bergetar, dan dalam sekejap, energi itu meluncur menuju sosok itu dengan kecepatan yang tak terduga. Sebuah ledakan besar terjadi, menerangi seluruh tempat dengan cahaya terang yang membutakan. Sosok itu berteriak, tetapi dalam hitungan detik, tubuhnya mulai hancur, diselimuti oleh cahaya yang begitu kuat. Sebelum akhirnya, tubuhnya menghilang sepenuhnya, meninggalkan ruang itu dalam kesunyian yang mencekam. Tianshu terengah-engah, tubuhnya gemetar karena kekuatan yang baru saja ia keluarkan. Namun, meskipun ia berhasil mengalahkan sosok itu, perasaan ketakutan tetap menggerogoti dirinya. Kekuatan yang lebih besar dari ini pasti masih ada. Dan yang terpenting, Tianshu tahu bahwa pertempuran mereka belum berakhir. Dengan napas yang masih tercekat, Tianshu menoleh ke arah Mo Yueran dan Shou yang tampak sama terkejutnya. Ini belum selesai, kata Tianshu meskipun suaranya terdengar lemah. Kita harus bersiap lebih keras lagi. Shou dan Mo Yueran mengangguk, menyadari bahwa ancaman besar belum sepenuhnya teratasi. Namun, mereka tahu satu hal pasti. Mereka akan bertempur bersama Tianshu sampai akhir.